Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Baik, rekan-rekan dan semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zidan Muhammad Sirajuddin dari jurusan KPI 7D. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah analisis program radio yang mana ada dua yang akan saya analisis, yaitu dari programnya Radio Rex 103,7 FM dan juga Radio Antares 98,6 FM, yang mana kedua radio ini terletak atau berada di Garut, Jawa Barat. Nah, yang pertama yang saya akan analisis itu Radio Rex terlebih dahulu. Radio Rex atau biasa juga disebut sebagai Areka Karisma Suara itu didirikan pada tahun 1969, yang mana itu sebelum itu radio ini dimiliki oleh RUPS atau Rapat Utama Pemegang Saham yang berlokasi di Gunung Payung, berawal dari sebuah hobi para pemuda yang kreatif dan juga tidak ingin terbelakang. Nah, pada tahun 2000-an dibangunlah gedung Rex yang berdiri sampai sekarang, tepatnya di Jalan Cimanuk yang dibantu oleh pihak bank. Nah, awalnya Radio Rex ini bernama Radio Trip, kemudian diganti menjadi Rex atau REX yang diambil dari bahasa Yunani yang artinya itu sebagai atau artinya itu sebuah raja udara. Namun, karena ini tidak disetujui oleh pemerintah, karena sebuah perusahaan di Indonesia tidak boleh dari bahasa asing, maka dari itu diubahlah menjadi Radio Rex yang berarti PT Reka Karisma Suara. Untuk selanjutnya, Radio Rex ini sendiri ada beberapa program acara dan juga penyiarnya, seperti program acara kuliah subuh, Biang Lala Pagi, Karisma Persada, Dunia Wanita, Pesona Tips, dan juga News Online dan Bingkai Memori. Kemudian juga ada beberapa penyiar yang familiar di sini. Nah, Radio Rex ini juga dia mempunyai slogan yang mana slogannya itu The Family Station. Seperti itu. Nah, di sini program yang akan saya analisis dari Radio Rex ini ialah programnya Biang Lala Pagi. Yang mana si program Biang Lala Pagi ini ialah program favoritnya si Radio Rex. Nah, jenis program dari si program Biang Lala Pagi ini adalah program talk show, yang mana program dialog interaktif melalui telepon maupun SMS sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat Garut terhadap berbagai kebijakan otonomi daerah. Jadi, pada program Biang Lala Pagi ini, Radio Rex itu mengumumkakan bahwa ketika program Biang Lala Pagi ini berudara ataupun berjalan, si program yang Lala Pagi ini tuh mereka mengemasnya dengan dialog-dialog interaktif seperti adanya menerima telepon melalui adanya komunikasi melalui telepon ataupun melalui SMS. Pendengar itu bisa menelpon ke nomor atau kontak person ketika siaran itu berlangsung. Jadi secara langsung itu mereka mengadakan audiens interaktif seperti itu. Terus juga selain melalui telepon, dia juga dapat melalui SMS. Nah, program Biang Pagi ini mempunyai tagline, yaitu tempat curhat rakyat kepada pejabat, seperti itu. Ini sesuai dengan programnya, yaitu tujuan programnya itu adalah supaya rakyat itu bisa beraspirasi kepada pejabat melalui Biang Pagi ini. Dan tagline-nya itu sama, tempat curhat rakyat kepada pejabat. Yang mana host dari Biang Pagi ini ialah Zakir Semana Saleh atau biasa kata sapaannya itu sebagai Bang Jack atau Bang Jeki, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan siaran. Tujuan siaran dari program Biang Pagi ini adalah yang pertama, memberikan hiburan yang berkualitas. Kemudian kedua, menjadi teman pendengar. Nah, kenapa ada memberikan hiburan berkualitas dan juga teman pendengar? Karena semua program yang ada di Radio Rex, terkhususnya dalam Biang Pagi ini, ialah selain mereka tuh menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat, mereka juga menyampaikan seputar program hiburan berkualitas. Seperti halnya adanya dangdut ataupun musik-musik yang diputar dari sela-sela aspirasi rakyat tersebut. Terus juga menjadi sebagai teman pendengar, terus menyampaikan informasi ringan dan inspiratif yang relevan. Nah, di sini mereka menyampaikan informasinya itu seperti misalnya ada sebuah kejadian atau kasus di pagi hari ini gitu. Nah, itu disampaikan secara langsung melalui telepon kah ataupun SMS. Jadi,
informasinya ringan dan juga relevan untuk orang-orang yang sesuai dengan usianya, seperti itu. Kemudian juga yang keempat itu membangun kedekatan emosional antara penyiar dan pendengar melalui interaksi yang hangat. Terus selanjutnya ada waktu siaran. Nah, waktu siaran ini dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 10. Seperti itu. Jadi berlangsung secara 3 jam. Nah, adapun target pendengarnya itu dari remaja hingga dewasa. Kurang lebih rentan usianya dari usia 17 sampai 45 tahun. Terus segmentasinya ada pelajar, mahasiswa, pekerja, dan juga keluarga muda. Nah, adapun karakter pendengar yaitu mereka yang menyukai musik populer karena di Biang Pagi ini mereka selain menerima aspirasi rakyat juga mereka menerima request-request lagu gitu, musik dan sebagainya. Yang mana musik-musiknya itu musik-musik populer yang mereka bawakan. Tapi kalaupun ada pendengar yang ingin merequest musik yang dahulu atau bisa dianggap sebagai musik-musik Sunda lawas gitu ya, mereka juga menerima dan ada gitu seperti itu. Terus juga adanya obrolan santai dan juga siaran radio yang bersifat menemani aktivitas sehari-hari seperti itu karena di jam 6 sampai jam 10 itu aktivitas-aktivitas ibu rumah tangga ataupun aktivitas di rumah tangga yang sedang berkegiatan untuk beres-beres dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga ada durasi siaran itu berlangsung selama 3 jam dengan isinya interaksi antara penyiar dan juga pendengar yang ingin menyampaikan aspirasi, ingin request lagu, ingin titip salam, titip pesan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada pemilihan tema, narasi, dan juga materi. Nah, pemilihan tema di sini yang pertama adalah temanya itu ringan, variatif, dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa ringan? Karena orang-orang itu tidak semuanya mereka berpendidikan misalkan kuliah kah, S1, S2, S3, tapi juga ada masyarakat-masyarakat umum. Jadi temanya itu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang ringan, variatif, tidak hanya monoton, itu-itu saja, tapi juga divariasikan, entah itu menggunakan bahasa Sunda kah, karena letaknya ada di Garut, dan Garut itu masuk ke masyarakat Sunda, ada juga bahasa Indonesianya, dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya ada sebuah kejadian di sekitaran Garut kah, sekitaran Tarogong atau sebagainya seperti itu. Terus selanjutnya adalah narasi. Nah, narasi yang disampaikan itu bersifatnya penyampaian santai, komunikatif dan tidak menggurui. Karena tadi tujuannya itu sebagai teman bercerita atau teman dengar gitu seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata yang menggurui, tapi santai dan juga komunikatif. Terus selanjutnya berperan sebagai teman ngobrol, dan yang ketiga bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami. Tadi seperti di tema bahwa disampaikannya itu dengan bahasa yang ringan dan juga variatif seperti itu. Nah, selanjutnya ada materi. Nah, materi-materi ataupun yang dibawakan ketika siaran Biang Lala ini berlangsung itu ada bersifatnya menerima request-request lagu populer, ada juga cerita ringan dan juga interaksi melalui tadi telepon kah atau SMS atau video Reels atau live streaming, terus juga ada DM Instagram dan juga WhatsApp. Dan juga menyampaikan informasi-informasi umum yang aktual. Misalkan yang terjadi saat itu juga ada siaran dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Nah, di jam 8 tuh ada sebuah kejadian, ada acara fun run misalnya, ada acara lari santai, itu diinformasikan melalui radio Rex ini secara langsung gitu, seperti itu. Terus juga ada menerima request lagu dan pesan pendengar. Antara pesan si A kepada si B disampaikan dan sebagainya. Lalu selanjutnya, Radio Rex ini atau pada program Biang Lala Pagi ini juga ada beberapa sponsor. Di sini saya menemukan ada 3 sponsor. Yang pertama itu Kapal Api Group, terus juga ada yang kedua Padimas, dan ketiga Segar Dingin. Nah, ini biasanya disampaikan ketika jeda-jeda iklan. Misalnya ada aspirasi setelah selesai beres aspirasi, terus juga ada iklan, habis iklan baru musik. Terus sebelum masuk lagi ke program aspirasinya, ada iklan dulu, terus langsung masuk ke program aspirasi seperti itu. Disampaikannya di fase-fase di sela-sela itu gitu. Lalu selanjutnya Radio Rex ini atau program Biang Lala Pagi ini saya kategorikan pada kategori yang menarik. Kenapa menarik? Karena menurut saya hasil dari analisis yang telah dilakukan bahwa pertama kontennya itu ringan dan juga variatif. Tidak ada kata-kata menggurui, tidak ada kata-kata yang menjudge atau menghakimi, bahkan menyudutkan pun tidak ada. Nah, di sini sebagai kategorikan sebagai konten yang ringan juga variatif karena secara pembahasan pembawaannya itu mereka dapat diterima gitu, dapat langsung tanpa berpikir panjang gitu seperti itu. Ibaratnya seperti kita meminum sebuah minuman yang enak, itu langsung masuk ke tubuh, langsung kerasa
kenyangnya langsung kerasa, dahaga itu langsung hilang seperti itu. Terus juga yang kedua, gaya penyiar yang ramah dan juga akrab. Karena tadi gitu adanya sesi-sesi titip salam, titip pesan itu didukung juga dengan gaya penyiarnya yang ramah dan juga akrab. Terus adanya musik yang sesuai selera mayoritas pendengar, ada juga cocok didengarkan sambil beraktivitas karena rentan waktunya dari jam 6 sampai jam 10. Terus suasana siarannya yang hangat dan juga menyenangkan. Lalu selanjutnya, selain dari daya tariknya juga, saya di sini ada sedikit kritik dan juga saran. Untuk kritiknya itu bahwa si aspirasinya itu kadang terbatasi. Kenapa? Yang pertama, terbatasi karena waktu durasi. Banyak sekali pendengar-pendengar yang mengaspirasikan, yang mengirim WhatsApp, telepon, tapi karena adanya sesi-sesi dan terbatasi oleh itu, makanya ini sangat disayangkan gitu. Nah, mungkin alangkah baiknya si biang lala pagi itu tidak hanya di pagi saja, tapi juga misal ada biang lala sore ataupun ada biang lala siang. Jadi dalam satu hari itu bisa aja, jadi ada dua gitu. Itu sih kritiknya. Nah, untuk sarannya, kalau misalkan ini kan biasanya penyampaian interaksinya itu melalui WhatsApp, melalui telepon saja dan juga SMS. Nah, mungkin untuk kedepannya bisa gitu dilakukan dengan Instagram kah, sambil live atau sekarang ada media TikTok, sambil live TikTok kah. Jadi banyak sekali aspirasi yang masuk, interaksi-interaksi yang masuk seperti itu. Namun itu juga durasinya itu harus agak sedikit diperpanjang. Lalu yang kedua itu menghadirkan top leader. Kenapa menghadirkan top leader? Karena ketika kita menampung aspirasi, tapi aspirasinya itu hanya ditampung saja tanpa disalurkan kepada pejabat-pejabat Garut, pejabat-pejabat yang ada di sekitaran Kabupaten Garut itu tidak akan sampai gitu aspirasi si rakyatnya. Jadi kayak tagline yang digunakan itu percuma istilahnya gitu. Karena aspirasinya itu tidak tersampaikan. Jadi saran dari saya itu lebih banyak lagi menghadirkan pejabat-pejabat Garut seperti itu. Lalu di sini yang kedua itu ada radio Antares. Nah, radio Antares ini adalah sebuah stasiun radio lokal sama juga masih tetap di Garut dengan frekuensinya itu 98,6 FM yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 92A Haur Panggung. Tepatnya radio Antares ini berada di lokasi dekat Pasar Ciawitali atau dekat juga ke Bundaran Kerkop. Nah, di sini saya akan menganalisis program dari Radio Antares yaitu Inspirasi Pagi. Hampir mirip dengan tadi Radio Rex yang Lala Pagi, tapi ini adalah Inspirasi Pagi. Nah, adapun jenis programnya itu masuk ke jenis program talk show. Jadi sama-sama talk show, adanya apple to apple ataupun mengcompare-nya itu sama gitu. Derajatnya tidak tinggi sebelah ataupun rendah sebelah, tapi sama sama-sama program pagi, sama-sama juga talk show gitu seperti itu. Nah, siaran dari Inspirasi Pagi ini menitik beratkan pada penyampaian informasi dan juga opini melalui obrolan langsung antara penyiar dan juga pendengar ataupun narasumber gitu dengan tagline radio pertama di Garut Antares pisan euy. Nah, terus untuk hostnya sendiri ini yang menjadi hostnya itu biasanya oleh Kang Zai Wijaya seperti itu. Nah, adapun tujuan siarannya itu adalah memberikan motivasi, informasi, hiburan ringan di awal hari untuk membangkitkan semangat pendengar serta menjadi teman setia menemani aktivitas pagi dengan topik yang inspiratif dan juga relevan. Kurang lebih untuk tujuan siarannya itu hampir sama dengan tujuan yang tadi yang mengalami pagi karena program itu sama-sama program di pagi hari seperti itu. Nah, untuk waktu siarannya ada sedikit perbedaan. Kalau tadi yang biang lala pagi itu dari jam 6 sampai jam 10, durasinya sekitar 3 jam, 3 jam itu bersih, kalau kotornya berarti 4 jam. Nah, kalau misalkan inspirasi pagi ini, waktu siarannya itu dari jam 7 hingga jam 9. Jadi hanya 2 jam saja waktu siarannya. Dan juga eh, materi-materi yang disajikannya itu adalah obrolan inspiratif, cerita-cerita ringan yang ditemani lagu-lagu dangdut hits. Perbedaannya kalau misalkan tadi yang dia ngalah itu lagu-lagu populer, kalau ini lebih ke lagu-lagu dangdut. Karena si Antares ini mah lebih ke dangdut gitu seperti itu. Nah, adapun target pendengar itu dari usia 20 sampai 45 tahun. Untuk usia maksimalnya hampir sama, 45 tahun, tapi untuk usia awalnya ini ada perbedaan. Kalau yang lain 17, kalau yang inspirasi pagi ini 20 tahun. Dan tertarik hiburan musik daerah juga, hampir sama juga. Dan juga yang ketiga itu mencari tips motivasi ringan. Ini ada
garis bawahnya itu yaitu atau yang di headline yang jadi pusatnya itu adalah motivasi ringan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pemilihan tema, narasi, dan juga materi. Untuk pemilihan tema sendiri, karena tadi ya, inspirasi pagi ini lebih ke motivasi. Nah, untuk temanya itu seputar motivasi, inspirasi hidup, semangat pagi, dan juga nasihat yang ringan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa temanya itu adalah mengenai motivasi-motivasi yang mana orang itu atau si pendengar itu ingin menerima motivasi di pagi hari, adanya nasihat-nasihat untuk semangat melakukan aktivitas di hari itu. Nah, adapun narasinya itu yang pertama monolog penyiar. Jadi tidak ada interaksi sama sekalipun, entah itu dengan narasumber kah atau dengan audiens, dengan pendengar. Yang kedua, nada cenderung datar dan juga satu arah untuk narasinya. Jadi tidak ada naik tingginya nada, tidak ada em, lembutnya atau halusnya, tapi udah kalau jalan itu seperti jalan tol lurus aja kayak gitu. Dan yang ketiga itu banyak kalimat nasihat langsung gitu. Tidak ada tersirat. Misalkan ada kata-kata nasihat seperti apa, langsung disampaikan nasihat aja gitu. Langsung secara tersurat, tidak hanya tersirat. Dan yang ketiga itu materi. Materinya itu kutipan motivasi umum, terus juga ada opini pribadi penyiar lebih banyak seperti itu, tapi juga tidak sedikit pula adanya interaksi dengan pendengar kalau misalkan emang ada sesi seperti itu. Terus adanya lagu-lagu dangdut ataupun musik hiburan tadi disampaikan bahwa lagunya itu lebih ke lagu-lagu dangdut. Yang keempat, sedikit interaksi dengan pendengar. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk sponsor sendiri dari program Inspirasi Pagi oleh Antares ini ada empat. Yang pertama itu ada Herbal BM, sebuah obat. Kemudian juga ada sabun Gilena, ada minyak HSA 88, dan juga jamu tetes Lekta Plus. Nah, yang sering digaungkan atau yang sering dipromosikan dari sponsor ini adalah jamu tetes Lekta Plus, Lekta Plus, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya kategorikan bahwa program Inspirasi Pagi ini dari programnya Radio Antares itu kurang menarik karena ada beberapa faktor yang saya analisis gitu ya. Yang pertama itu kualitas interaksi penyiar. Jadi interaksinya itu emang enggak kurang kurang seramah sebelumnya, kurang seramah Radio Rex, kurang seinteraktif Radio Rex. Jadi saya kategorikan bahwa penyiar itu lebih ke banyak monolognya, lebih banyak ke monotonnya secara pembahasan, secara penyampaian juga. Terus adanya konten yang monoton, yang itu saja gitu ya. Tidak ada undangan ke top leader kah, yang memang itu tuh lebih minim daripada biar malam pagi seperti itu. Terus yang ketiga itu tidak tema kurang relevan atau tidak relevan. Karena kenapa? Karena di pagi hari itu memang banyak orang yang ingin mendapatkan motivasi, mohon maaf, motivasi-motivasi ataupun semangat nasihat-nasihat. Cuman ketika masih pagi itu masih fresh, jadi inginnya itu mendengarkan sesuatu yang ringan-ringan. Sedangkan kalau motivasi itu motivasi agak berat gitu ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini kurang relevan gitu untuk disimpan di acara pagi si motivasi ini. Lalu selanjutnya yang menjadi kritik bagi saya itu mungkin bisa ini aja dimodifikasi si radio ini atau program inspirasi pagi ini kurang lebih ya hampir samalah sama dengan yang lala tapi nggak terlalu meniru banget. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat. Sekali lagi, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan atau mengangkat satu pihak saja. Ini sebagai analisis pribadi saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Sekian saja yang dapat disampaikan. Hatur nuhun. Ada sedikit quotes dari Peggy Nunan bahwa televisi memberikan citra kepada setiap orang, tetapi radio melahirkan jutaan citra di jutaan otak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.